Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para peserta kajian mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam ini kita bisa bersua secara virtual online untuk melanjutkan kegiatan kajian teman-teman semua, dan saya berterima kasih diberikan amanah untuk bisa menyampaikan materi dalam kajian ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, teladan kita semua, manusia mulia, manusia agung, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, tema kajian kita pada malam ini adalah amunisi dalam menyambut Ramadan 1441 Hijriah. Teman-teman semua, sebagaimana yang kita sedang alami saat ini di berbagai negara, termasuk Indonesia, kita sedang menghadapi satu wabah COVID-19 atau Corona. Dan ini telah mengubah segala rencana-rencana kita di dalam menyambut tamu agung Ramadan 1441 Hijriah, yang insya Allah di malam Jumat nanti umat Islam akan memulai ibadahnya dengan sholat tarawih dan akan pertama kali bangun untuk makan sahur. Dan sebagai rangkaian dari ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, amunisi atau hal-hal yang mesti kita persiapkan di dalam menyambut Ramadan ini, yang pertama adalah kualitas iman kita. Ya. Kewajiban ibadah puasa itu hanya diarahkan atau hanya ditujukan oleh Allah kepada mereka yang memiliki keimanan. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah 183, itu Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi keimanan menjadi landasan utama dari kewajiban ibadah puasa. Ya, oleh karena itu, amunisi utama yang mesti kita siapkan adalah memperkokoh iman kita, keimanan kita, iman kita kepada Allah. Dalam konteks ibadah puasa, keimanan kita kepada Allah itu kita aktualkan dalam keyakinan bahwa Allah sebagai zat yang maha hadir
Dia senantiasa bersama kita. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Keyakinan inilah sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, meskipun teman-teman punya potensi, punya peluang untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tanpa ada yang mengetahuinya, kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi teman-teman, ketika berpuasa, ada saja potensi, ada saja peluang untuk bisa makan, untuk bisa minum. Ya, apalagi mahasiswa ya, yang masih dipengaruhi oleh jiwa muda. Ya, kadangkala jiwa muda yang tanpa iman itu bisa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apalagi dalam prinsip misalnya tidak ada yang lihat. Ya, mungkin. Makanya keimanan kita itu, ya, kita harus perkokoh, amunisi iman kita harus perkuat bahwa ya meskipun tidak ada yang melihat kita untuk makan, untuk minum di kamar, kita sembunyi-sembunyi, tapi tidak ada yang sembunyi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan selalu melihat setiap amal kita. Oleh karena itu teman-teman semua, ibadah puasa Ramadan ini itu mendidik kita, ya, melatih kita untuk menghadirkan kehadiran Allah yang selalu bersama kita. Sehingga nanti ya pasca Ramadan selesai puasa nanti, ya, teman-teman semua menjadi pribadi-pribadi, ya, mahasiswa-mahasiswa, anak muda, anak mudi yang kokoh imannya, tidak tergoda oleh godaan duniawi. Ya, meskipun ya, Anda boleh saja membawa teman perempuan Anda ke kamar kos Anda tanpa ada teman Anda yang lihat, tanpa teman Anda yang tahu, tapi dari didikan puasa ada bisikan jiwa. Betul, tidak ada yang melihat makhluk lain, tapi ada zat yang menciptakan makhluk yang melihat perbuatan saya itu. Itulah yang dicontohkan oleh seorang penggembala. Ya, ketika seorang khalifah menguji keimanan dia. Dia ingin membeli ya 1 ekor gembalanya yang begitu banyak. Ya, dan dia katakan, kalau Anda menjual 1 ekor gembala kamu, tidak ada yang tahu. Tuhan kamu tidak akan tahu bahwa Anda menjual ya hewan peliharaan Anda. Tapi si penggembala ini berkata pada si khalifah itu, Aina Allah, di mana Allah? Ya, teman-teman semua, keyakinan seperti ini yang sedang krisis kita alami. Ya, seluruh kemaksiatan, seluruh perbuatan buruk yang kita lakukan itu karena disebabkan hilangnya kesadaran akan kebersamaan kita dengan Allah. Ya, seakan-akan tidak ada orang yang tahu, tidak ada makhluk yang tahu. Padahal pencipta makhluk itu yang tahu. Ya, dia punya malaikat-malaikat yang setiap saat akan mencatat ya segala kebaikan keburukan kita. Oleh karena itu, ya teman-teman semua yang saya hormati, amunisi pertama yang mesti kita siapkan menyambut Ramadan ini adalah amunisi keimanan. Ya, keimanan dalam pengertian kesadaran akan hadirnya Allah dalam setiap jejak kehidupan kita. Yang kedua, teman-teman semua yang saya hormati, amunisi kedua adalah pengetahuan, ilmu. Ya, pengetahuan tentang puasa ini. Ya, jadi seluruh amal ibadah kita itu harus kita dasarkan pada pengetahuan. Ya, tentang bagaimana hukum puasa, apa saja yang membatalkan puasa, itu mesti kita ketahui supaya puasa kita itu berkualitas. Puasa kita berkualitas. Ada orang mungkin ketika puasa ya untuk
melawan rasa laparnya, ya, untuk tidak merasakan rasa laparnya, dia sibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan sia-sia, ya, main game, ya, nonton macam-macam. Memang secara hukum fikih tidak membatalkan puasa, tetapi puasa kita tidak menjadi berkualitas. Ya. Ramadan ini tidak hanya melatih atau mendidik kita untuk menahan lapar dan haus, tetapi jiwa ini harus disirami, ya, harus diisi dengan amalia-amalia yang akan semakin memperkokoh iman kita, ya, yang memperkokoh amunisi kita. Ya. Di antara hal yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, jadi teman-teman semua, adik-adikku mahasiswa yang saya hormati, ya, mari kita di bulan Ramadan ini mendekatkan diri kita kepada Allah secara vertikal dengan ibadah-ibadah sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya, tapi juga kita mendekati Allah dengan hidangan Allah yang indah, Al-Quran. Di antara kemuliaan Ramadan adalah Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga untuk menambah kualitas ibadah puasa Ramadan kita, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kalau teman-teman, ya, di antara teman-teman mungkin bacaan Qurannya belum terlalu lincah, terlalu lancar, mari kita melancarkan bacaan Quran kita Ramadan. Ya, itu pengetahuan, itu bagian dari pengetahuan. Ya, kalau orang yang berpuasa tanpa pengetahuan, dia tidak tahu apa berkah, apa kemuliaan Ramadan. Yang tadi saya katakan di antara kemuliaannya adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk bagi kita yang harus kita baca, yang harus kita nikmati kenikmatan hidangan Allah itu. Maka kalau dia tidak tahu pengetahuan itu, maka Ramadannya, puasanya hanya dia isi dengan ya main game, nonton televisi, ya, main domino, ya, bermain-main yang sia-sia. Ya. Yang berikutnya teman-teman, pengetahuan-pengetahuan lain yang mesti kita ketahui adalah pengetahuan tentang hukum-hukum puasa. Ya, misalnya ya sunnah kita untuk makan sahur. Ya, ada anak-anak muda yang begadang, ya, dari setelah tarawih dia begadang main gitar di depan rumah, di depan kosnya, sampai tengah malam karena dia khawatir tidak lagi bangun makan sahur, maka jam 12, ya, jam 1, jam 2 makan sahur. Padahal ya, makan sahur yang ideal kata Rasulullah adalah di akhir waktu. Jadi Rasulullah itu selalu mengakhirkan makan sahurnya. Ya, jadi tidak salah kita makan sahur jam 2, jam 3, jam 4. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan yang lebih banyak, keutamaan yang lebih banyak, maka petunjuk Rasulullah adalah kita membelakangkan makan sahur. Ya. Jadi mungkin kalau imsaknya itu jam 4.40, dan kalau kita punya kebiasaan waktu makan kita mungkin 10 menit, maka kita bisa makan sahurnya 4.30. Ya, 4.30. Jika kita cepat bangun, ya mungkin jam 3 sudah bangun, jam 4 sudah bangun, kita isilah waktu-waktu itu ya, dengan sholat-sholat lail, dengan sholat tahajud, dengan istighfar. Ya, bahkan kata Allah, di antara ciri orang yang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu, orang-orang bertakwa banyak beristighfar. Apalagi teman-teman kita yang akhwat, ya, yang sedang di kampung halaman libur karena COVID ini, ya maka
bangunlah di jam 3, jam 4 untuk membantu ibu kita menyiapkan hidangan makan sahur keluarga. Dan itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Ibadah tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar baca Quran, tidak hanya sekedar sholat tahajud, sholat tarawih, tapi menyiapkan hidangan buka puasa itu ibadah. Yang Allah akan berikan kebajikan pada kita semua. Ya, jadi teman-teman semua ya jangan pandang enteng atau jangan menganggap remeh makan sahur itu. Ya, kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di balik makan sahur itu ada berkah. Ya, ada berkah yang Allah sediakan. Bagaimana bentuk keberkahannya? Ya, boleh jadi keberkahannya adalah Allah akan memberikan kekuatan, ya, kekuatan pada kita untuk menahan lapar dan haus. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Oleh karena itu, kesempatan pada kita semua 2 hari ini ya untuk ya, mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan iman kita dan mempersiapkan pengetahuan kita tentang kewajiban puasa ini. Ya, apa hukum-hukum puasa? Ya, misalnya ya, orang yang tanpa pengetahuan tentang puasa, ya, kebiasaan kita biasanya seandainya tidak ada wabah COVID ini, di bulan Rajab Syaban itu musim pengantin. Orang berlomba-lomba melaksanakan pernikahan di bulan-bulan ini. Kalau anak-anak yang menikah itu tanpa pengetahuan, ya, kemudian di siang hari mereka karena jiwa pengantin barunya melakukan hubungan suami istri, maka apa hukumnya dalam agama? Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, di bulan Ramadan, itu dikenakan kafarat, hukuman, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya Anda puasa 1 bulan, setelah 1 bulan Anda istirahat, itu batal lagi. Batal lagi, tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda. Pertanyaannya, sudah adakah pengetahuan seperti itu kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita, yang oleh orang tuanya menikahkan mereka di bulan Rajab, di bulan Syaban? Saya khawatir jangan sampai banyak orang, ya, banyak pengantin-pengantin baru yang karena godaan hawa nafsu, tanpa kekuatan iman melakukan itu, yang kemudian dianggap biasa. Ya, teman-teman semua, oleh karena itu, ya, tema kajian yang teman-teman angkat hari ini, malam ini sungguh sangat menarik, ya, tentang amunisi kita dalam menyambut Ramadan. Dan bagi saya, dalam pandangan saya, hanya 2 amunisi utamanya. Amunisi iman sebagai dasar ya, kita beribadah puasa. Yang kedua, amunisi pengetahuan. Pengetahuan akan ibadah yang nanti kita lakukan. Dalam hal ini, pengetahuan tentang hukum-hukum puasa. Ya, saya kira ini sebagai pengantar ya untuk kita berdiskusi ya secara online ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman ya, dan kekuatan ilmu. Jadilah anak-anak muda, remaja-remaja yang kuat, yang qawi, ya, bukan kuat fisik, tapi kuat iman dan kuat ilmu. Saya kira kajian ini dimaksudkan oleh teman-teman untuk memperkokoh iman kita pada agama ini dan untuk memperdalam pengetahuan kita, khususnya dalam menyambut Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.